Selamat pagi teman-teman mahasiswa, salam bahagia, salam sehat untuk semuanya. Dan pada pertemuan kita kali ini yaitu pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang Arupa Wacara Cita 12. Kalau kemarin kita pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-9 kita membahas tentang Rupa Wacara Cita. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang Arupa Wacara Cita 12. Dan mari kita uraikan bersama-sama. Arupa Wacara Cita berarti kesadaran atau pikiran yang mencapai objek dari arupa jhana, atau kesadaran atau pikiran yang berkelana di arupa bumi. Dalam sebuah gata sanggaha yang berbunyi alambana pabedena catu darupa pamanasang puna paka kriya bena puna dua dasada titang, yang artinya adalah arupa wacara cita itu disebut dengan bagian objek ada 4 macam bila dibagi dengan kusala, wipaka, dan kiriya. Teman-teman mahasiswa, arupa wacara cita atau kesadaran yang berkelana di arupa bumi berjumlah 12 bulatan atau 12 jenis kesadaran dan dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu arupa wacara kusala cita, ada 4 jenis atau 4 bulatan. Yang kedua adalah arupa wacara wipaka cita, ada 4 jenis atau 4 bulatan. Dan yang ketiga adalah arupa wacara kiriya cita, ada 4 jenis atau 4 bulatan. Dan selanjutnya akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Tetapi sebelum kita membahas tentang arupa kusala, arupa wipaka, dan kiriya, kita akan membahas dahulu terkait atau tentang objek dari arupa wacara cita, yaitu ada 4 macam objek. Dan kita uraikan sebagai berikut. Objek yang pertama yaitu kasinu kakha tima kasa panyati, yang artinya adalah mengambil ruangan yang sudah keluar dari kasina menjadi objek atau sebagai objek perenungan ya teman-teman, yaitu ruangan yang tanpa batas dengan menyebut akaso anato, yang berarti ruangan yang tanpa batas sehingga jana cita akan timbul. Kemudian jana cita yang timbul dengan mengambil objek kasinu gagati makasa panyati tersebut disebut dengan akasanancayatana jana atau patama rupa cita. Dan objek yang kedua adalah akasanancayatana cita, yang berarti mengambil winyana atau kesadaran yang berada dalam ruang tanpa batas sebagai objek dengan menyebut winyana anantang, yang berarti kesadaran tanpa batas sehingga jana cita dapat timbul. Kemudian jana cita yang timbul dengan mengambil objek angkasanancayatana cita ini disebut dengan winyanancayatana jana atau dutia rupa cita. Objek yang ketiga yaitu nati bhawa panyati, yang berarti mengambil keadaan yang tidak ada apa-apa atau kosong menjadi objek atau sebagai objek perenungan dengan menyebut nati kinci, yang berarti tidak ada apa-apa atau kosong adanya sehingga mencapai jana cita atau jana cita timbul. Kemudian jana cita yang timbul dengan mengambil objek nati bawa panyati ini disebut dengan akinjana yatana jana atau tatia rupa cita. Dan objek yang keempat adalah akinjanayatana cita, yang berarti mengambil dengan perlahan tatia rupa cita menjadi objek, merenungkan kehalusan dari tatia rupa cita dengan sanya atau pencerapan. Dikatakan pencerapan bukan dengan pencerapan pun bukan tidak,
pencerapan. Sebab sanya itu halus, lemas, dan tenang sehingga tidak tahu apa-apa. Kemudian berusaha merenungkan keadaan yang tenang halus dengan menyebut etang, santang, etang, panitang, yang berarti tenang, halus, sehingga jana cita akan timbul. Kemudian jana cita yang timbul dengan mengambil objek akinca na yatana cita ini disebut dengan newa sanya na sanya yatana jana atau catuta rupa cita. Itulah tadi keempat objek perenungan dengan arupa wacara cita. Ada 4 objek ya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang yang pertama, arupa wacara kusala cita. Arupa wacara kusala cita adalah kesadaran atau pikiran baik yang mencapai arupa jana atau kesadaran atau pikiran baik yang berkelana di arupa bumi 4. Arupa wacara kusala cita ada 4 bulatan atau 4 jenis. Yang pertama adalah UPK Eka Gata Sahitang Akasa Nancayatana Kusala Citang, yaitu kesadaran atau pikiran baik dari keadaan konsepsi ruangan tanpa batas yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Yang kedua adalah UPK Eka Gata Sahitang Winyanancayatana Kusala Citang, yaitu kesadaran atau pikiran baik dari keadaan konsepsi kesadaran tanpa batas yang timbul dengan keseimbangan batin atau PK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Yang ketiga, UPK Eka Gata Sahitang Akinjanayatana Kusala Citang, yaitu kesadaran atau pikiran baik dari keadaan konsepsi kekosongan yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Dan yang keempat adalah UPK Eka Gata Sahitang Newa Sanya Na Sanya Yatana Kusala Citang, kesadaran atau pikiran baik dari keadaan konsepsi bukan pencerapan pun bukan tidak pencerapan yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Demikian teman-teman mahasiswa 4 jenis arupa wacara kusala cita. Dan selanjutnya pembahasan yang kedua adalah arupa wacara wipaka cita dan juga ada 4 jenis. Arupa wacara wipaka cita adalah kesadaran atau pikiran yang menjadi hasil atau akibat dari arupa wacara kusala cita atau akibat kesadaran pikiran yang berkelana di arupa bumi 4. Kalau tadi 4 jenis kesadaran yang arupa wacara kusala itu adalah actionnya, maka di sini arupa wacara wipaka adalah hasil daripada action tersebut. Kemudian arupa wacara wipaka cita ini juga terdiri dari 4 jenis atau 4 bulatan, yaitu yang pertama adalah UPK Eka Gata Sahitang Akasa Nancayatana Wipaka Citang, yaitu akibat kesadaran atau pikiran dari keadaan konsepsi ruangan tanpa batas yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat. Yang kedua, UPK Eka Gata Sahitang Winanjayatana Wipaka Citang, yaitu akibat kesadaran atau pikiran dari keadaan konsepsi kesadaran tanpa batas yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Kemudian yang ketiga adalah UPK Eka Gata Sahitang Akinjana Yatana Wipaka Citang, yaitu akibat kesadaran dan atau pikiran dari keadaan konsepsi kekosongan yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Dan yang keempat adalah UPK Eka Gata Sahitang Newa Sanya Na Sanya Yatana Wipaka
Wipaka Citang. Akibat kesadaran atau pikiran dari keadaan konsepsi bukan pencerapan pun bukan tidak pencerapan yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Dan selanjutnya yang ketiga adalah arupa wacara Kirya Cita 4. Teman-teman mahasiswa, kalau tadi yang arupa kusala adalah action atau tindakan atau perbuatannya, kemudian arupa wacara wipaka adalah hasil atau akibatnya, dan yang ketiga ini adalah arupa wacara Kirya Cita adalah kesadaran atau pikiran khusus kepunyaan arhat yang mencapai arupa jana, atau kesadaran atau pikiran yang tidak berakibat yang berkelana di arupa bumi 4. Arupa wacara Kirya Cita juga terdiri dari 4 bulatan. Kita urai satu persatu ya teman-teman. 1. UPK Eka Gata Sahitang Akasa Nancayatana Kirya Citang, yaitu kesadaran atau pikiran tidak berakibat dari keadaan konsepsi ruangan tanpa batas yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Yang kedua adalah UPK Eka Gata Sahitang Winyanancayatana Kirya Citang, yaitu kesadaran atau pikiran tidak berakibat dari keadaan konsepsi kesadaran tanpa batas yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Yang ketiga adalah UPK Eka Gata Sahitang Akincanayatana Kirya Citang. Kesadaran atau pikiran tidak berakibat dari keadaan konsepsi kekosongan yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Dan yang keempat adalah UPK Eka Gata Sahitang Newasanya Nasanya Yatana Kirya Citang. Kesadaran atau pikiran tidak berakibat dari keadaan bukan pencerapan pun bukan tidak pencerapan yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Demikian teman-teman mahasiswa, arupa wacara Kirya Cita yang hanya khusus dimiliki oleh arhat telah kita urai bersama, dan selanjutnya alam-alam kehidupan di mana sajakah arupa wacara cita 12 itu dapat timbul? Yang pertama, arupa wacara kusala cita dapat timbul dalam 20 bumi atau alam, yaitu Kama Sugati Bumi 7, yaitu alam manusia 1 dan alam dewa 6. Kemudian dapat pula timbul dalam rupa bumi 9, tetapi tidak termasuk catuta jana bumi sebanyak 7. Dan selain itu juga dapat timbul dalam arupa bumi 4, tetapi tidak termasuk jana yang lebih rendah dari alamnya. Kemudian yang kedua, bahwa arupa wacara wipaka cita atau hasilnya dapat timbul pada 4 alam atau 4 bumi, yaitu arupa bumi 4 khusus alam kepunyaannya sendiri ya teman-teman. Kemudian bahwa arupa wacara Kirya Cita yang netral yang hanya dimiliki oleh arhat dapat timbul dalam 20 alam atau bumi, yaitu Kama Sugati Bumi 7, rupa bumi 9 tidak termasuk catuta jana bumi 7 dan arupa bumi 4. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa arupa wacara wipaka cita 4 ini menjalankan tugas tumimba lahir dan disebut dengan istilah pati sandi cita, dan membawa tugas atau akan bertumimba lahir di alam arupa atau arupa bumi 4. Dan kemudian selanjutnya dalam catuta jana bumi 7, yaitu asanya sata bumi 1 dan wehapala 1 dan suda wasa bumi 5, dan arupa wacara cita tidak dapat timbul. Oleh sebab bahwa asanya sata bumi merupakan alam yang tidak ada sanya atau tidak ada kesadaran. Jadi makhluk-makhluk di asanya sata tidak dapat berbuat apa-apa.
Kemudian dalam WH Pala Bumi 1 dan Suda Wasa Bumi 5, makhluk-makhluknya sudah puas dengan alam-alam ini yang merupakan alam teratas dari alamnya atau alam mereka. Jadi mereka tidak memiliki kehendak untuk lahir di arupa bumi lagi. Oleh sebab itu, mereka tidak memperkembangkan arupa jana. Teman-teman mahasiswa, demikian materi tentang arupa wacara cita sudah kita urai bersama. Dan saya ucapkan selamat belajar, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Lokutara Cita 8 dan 40. Dan saya ucapkan selamat belajar, salam bahagia, salam sehat selalu, Sugiyoto, Namo Buddhaya.